Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi, maksudnya melakukan kesyirikan, karena tidak ada zalim yang lebih besar melebihi kesyirikan. Seperti ucapan Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Bagaimana bentuk tobatnya? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda barikum, itu lebih baik bagi kalian. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim, dia akan menerima tobatmu, sungguh dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pulang mendapatkan Taurat, satu-satunya kitab yang ditulis oleh Allah Azza wa Jal, tiba-tiba kemudian Bani Israel murtad karena menyembah patung anak sapi yang dibentuk Samiri. Akhirnya mereka disuruh untuk bertobat, dan tobatnya dengan cara saling membunuh. Tetapi mereka tidak mau awalnya, kecuali setelah diancam dengan bukit Tur di atas kepala mereka, baru kemudian mau bertobat. Akhirnya 70.000 Bani Israel saling bunuh-membunuh, dan itu lebih baik bagi mereka. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang ditinggalkan Nabi Musa. Tetapi orang-orang yang ikut Nabi Musa sendiri, 12 orang pilihan, itu juga mereka kurang lebih perlakuannya kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Jadi yang ditinggalkan mereka musyrik, tetapi yang ikut Nabi Musa beda lagi. Maksiat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Di sini dijelaskan. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika Musa berkata, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambar kalian sedang kalian menyaksikannya. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Begini ceritanya. Sampai di sini kemarin ceritanya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuat undang-undang bagi Bani Israel, sama seperti kita Al-Qur'an undang-undang bagi kaum muslimin. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa 12 orang pilihan. Memang termasuk murid-murid khususnya Nabi Musa. Diajak oleh Nabi Musa. Kemudian setelah dekat dengan Bukit Tur, maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwa mereka tidak mau hanya mendapatkan hasil saja. Maksudnya bukan hanya sekedar Musa mendapatkan Taurat kemudian mereka membacanya dan melihatnya. Tidak mau hanya sebatas itu. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi Musa. Terang-terangan Allah itu tampak di hadapan Nabi Musa dan mereka melihatnya. Dan ini kan sesuatu mustahil. Jangan lagi mereka. Nabi Musa pernah meminta kan sama. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolak permintaan Musa, tetapi Allah hanya mengatakan lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, walakin dur ilal jabal fa in istaqarra makanah fasawfa tarani.
Tetapi lihatlah bukit berbatu itu, wahai Musa. Kalau bukit berbatu itu tidak bergoncang, tidak hancur, pasti kau akan melihat aku. Maka Allah katakan, falamma tajalla rabbuka lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada bukit berbatu itu, tiba-tiba bukit itu hancur. Dan karena dahsyatnya kehancuran bukit itu menjadikan Musa pingsan. Setelah Musa siuman, dia mengatakan, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Rabb, wa ana awwalul muslimin, dan saya cukup taat, dan wa ana awwalul mu'minin, cukup beriman saja. Artinya Musa sendiri tidak bisa melihat Allah, kan? Tidak bisa melihat Allah. Tetapi masalahnya di sini orang-orang pilihan Nabi Musa ini meminta permintaan yang sama dengan Nabi Musa. Kok mereka kemudian dihantar halilintar sampai mati, tapi Musa tidak? Apa bedanya di sini? Orang-orang ini kan meminta kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman dengan kenabian sampai kami melihat Allah dengan jelas. Apa yang terjadi? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Allah kirim halilintar, akhirnya membunuh mereka semua. Tapi ketika Musa meminta kepada Allah, Allah tidak kirim halilintar. Apa bedanya? Bedanya kalau orang ini, orang-orang pilihan Nabi Musa ini meminta kepada Musa untuk melihat Allah dengan jelas karena mereka inat. Mereka tidak ada niat baik. Tidak ada niat baik Bani Israel untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin istihza saja, mengolok-olok Nabi Musa. Tetapi permintaan Musa alaihi salatu wassalam bukan itu. Dia hanya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ingin melihat Allah, hanya itu saja. Sehingga hukumannya pun berbeda. Orang-orang yang minta diperlihatkan Allah, Allah kirim halilintar sehingga membunuh mereka semuanya. Tetapi Musa tidak. Karena Musa hanya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, hanya ingin melihat itu saja. Makanya Allah azab orang-orang ini dan Allah tidak mengazab Nabi Musa. Kemudian Allah katakan, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah mereka Allah binasakan dengan halilintar itu, kemudian Allah bangkitkan kembali mereka setelah kematian mereka. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan setelah kematian. Makanya sering saya katakan dalam surah Al-Baqarah ada 5 perkara yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dari kematian. Pertama, kisah ini. Kisah Bani Israel yang meminta diperlihatkan Allah dengan jelas, kemudian mereka dibinasakan, mereka dibunuh, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian yang kedua, kisah Baqarah Bani Israel. Kisah sapi betina Bani Israel. Ketika ada seorang pejabat mati, kemudian ingin mencari siapa pembunuhnya. Kemudian mereka datang kepada Musa untuk disingkap kasusnya. Maka Musa berdoa kepada Allah, kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih sapi betina. Tapi bukannya mereka langsung menyembelih, banyak tanya. Apa warnanya, bagaimana usianya, macam mana sapi betinanya, macam-macam mereka tanya. Hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Tapi setelah kemudian mereka berhasil melakukannya, kemudian Musa pun menyuruh menyembelih sapi betina itu, kemudian memukulkan sebagian badannya kepada orang mati, tiba-tiba hidup. Tapi hidup sesaat, hanya menunjukkan siapa pembunuhnya, kemudian mati lagi. Ini kasus kedua. Kasus ketiga, kisah Nabi Hazkiel. Itu disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Ketika Bani Israel ditimpa taun, semacam wabah, mungkin kalau sekarang corona lah ya, banyak orang mati. Sampai Allah membahasakan dengan kalimat uluf. Uluf itu bukan alfun, tapi uluf itu lebih banyak daripada alf. Alf itu 1000, ini ribuan yang mati. Kemudian yang selamat, mereka keluar dari negeri yang terkena wabah itu.
Padahal Nabi SAW mengatakan, apabila dalam sebuah daerah terjangkit wabah, yang di dalam jangan keluar, kan begitu ya, dan di luar jangan ke dalam. Bani Israel ini keluar mereka karena takut terkena wabah. Rupanya mereka keluar ke sebuah padang, di situ malaikat maut sudah menunggunya. Tidak mati kena taun, mati pula kena malakul maut. Akhirnya yang menyelamatkan diri itu malah mati kena malakul maut. Dari sini kata para ulama, al-hadharu la yamna'ul qadara. Menghindar dari kematian itu tidak menghalangi takdir kematian. Kan itu ya. Tidak mati dengan wabah corona, mati dengan yang lain. Itu maksudnya. Ya. Akhirnya kemudian mereka pun mati. Ketika mati bergelimpangan, datanglah Nabi Hazkiel, salah satu Nabi Bani Israel, kemudian berdoa kepada Allah agar menghidupkan mereka kembali. Dan Allah hidupkan kembali mereka. Ini kasus ketiga. Kasus keempat adalah cerita Nabi Uzair, masih dalam Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan detail kisah Nabi Uzair yang diwafatkan 1 abad itu. Ketika dia lewat ke sebuah daerah, konon katanya Baitul Maqdis yang dihancurkan Bukhtun Nasr. Orang-orang Yahudi dihinakan, sebagai dibantai, sebagai jadikan budak, dan kotanya dihancurkan Palestina. Kemudian Uzair datang melihat-lihat gitu kan, kota yang hancur itu. Kemudian dalam hatinya mengatakan, kaifah yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Macam mana Allah akan mengembalikan kota yang hancur ini? Akhirnya kemudian Uzair pun ditidurkan 100 tahun 1 abad. Yang ingin saya ceritakan, Uzair itu membawa makanan dan juga menunggang keledai. Keledainya ditambahkan, makanannya ditaruh di sebelahnya. Ketika 1 abad dia bangun, makanannya tidak berubah, sama sekali lam yatasannah, tidak berubah. Keledainya yang mati, tinggal tulang-tulangnya saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bagaimana Allah mampu menghidupkan setelah kematian. Maka Allah rangkai lagi tulang bululang keledai itu, kemudian datang dagingnya entah dari mana, datang kulitnya nempel lagi, tiba-tiba dihidupkan dan bersuara seolah-olah kiamat mau bangkit. Artinya apa? Kecil bagi Allah menghidupkan sebuah kota yang hancur. Allah saja mampu menghidupkan keledai setelah kematiannya. Akhirnya Uzair pun melihat kuasa Allah. Setelah kemudian dia melihat kota yang sebelumnya mati, tiba-tiba hidup kota itu, ramai lagi. Dan itu menunjukkan ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu mampu. Jadi keledai dari kematian bisa dihidupkan oleh Allah. Kemudian kisah yang terakhir, yang kelima, kisah Ibrahim ketika disuruh menyembelih 5 ekor burung. Kemudian masing-masing bagian burung diletakkan di gunung-gunung. Kemudian Allah mengatakan, summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil burung-burung itu, maka mereka akan merangkai kembali dan tidak tertukar, dan mereka akan datang kepadamu. Dari 5 kisah kematian kemudian dihidupkan kembali ini juga ada faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia pada hari kiamat. Di dunia saja Allah bisa membangkitkan orang mati, apalagi nanti ketika tiupan sangkakala kedua Israfil yang disebut dengan yaumul ba'tsi wan nusyur, hari kebangkitan. Allah lebih mudah menciptakan kedua kalinya dibandingkan menciptakan pertama kalinya. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kembali kalian agar kalian bersyukur. Bersyukurkah mereka? Rupanya tidak. Degilnya Bani Israel itu sudah jelas-jelas dimatikan, dihidupkan kembali ya. Bukannya malah bertobat, makin israr terus menerus di dalam kekufuran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan kisah lain, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari manna dan salwa itu rizki yang baik dari Allah yang telah kami berikan kepada kalian. Maka
mereka tidak mendolimi kami, tetapi justru merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kisah menarik. Jadi kisah ini adalah kisah daripada Yusha ibn Nun. Jadi kisah ini kisah Yusha ibn Nun. Tapi sebelum saya masuk kepada kisah Yusha ibn Nun ini, jadi Bani Israel ini mereka berhasil diseberangkan oleh Musa dari kejaran Firaun. Kemudian mereka sudah mendekati Palestina. Artinya mereka itu sudah dekat dengan Baitul Maqdis, tetapi terhalang oleh sebuah kota namanya Ariha. Kota tertua di dunia namanya Ariha. Lah Ariha ini dikuasai oleh orang-orang Amalikoh. Orang-orang Amalikoh ini orang keturunan dari kaum Ad. Orangnya besar-besar. Kaum Ad kan ma'ruf ya. Kaum Ad, kaum Samud itu kan orangnya besar-besar. Dan pemimpinnya namanya Uwaj ibn Unuk. Uwaj ibn Unuk, raksasa ya, besar badannya. Jadi kaum Amalikoh itu besar-besar karena mereka keturunan kaum Ad, orang Arab. Dari sini kita menunjukkan bahwa sebenarnya Palestina ini kalau mengurut kepada sejarah, orang yang pertama menduduki Palestina itu bangsa Arab, bukan orang Yahudi. Jadi kalau sekarang orang-orang Yahudi kemudian hendak mencaplok Palestina, kemudian mereka hendak membuat Palestina itu jadikan kota mereka, Baitul Maqdis mau dijadikan ibu kota rayanya orang-orang Israel, itu tidak benar. Mereka itu menjajah. Tapi mereka memutarkan sejarah seolah-olah mereka pemilik Palestina dan Baitul Maqdis. Tidak. Yang pertama kali menempati Palestina itu orang-orang Amalikoh. Orang Amalikoh itu turunan Ad dan mereka orang Arab. Jadi orang Arab yang berhak dengan tanah Palestina. Ya. Lah Musa ini harus menghadapi mereka. Ini kan orang yang raksasa-raksasa nih, besar-besar orangnya, keturunan Ad. Lah di situ melihat pasukan Musa banyak juga, orang-orang Amalikoh, orang-orang Jababirah ini ya sedikit ciut juga sebenarnya. Sama-sama takut gitu. Jadi orang Amalikoh juga takut sama Musa dan Bani Israel pun takut sama mereka. Ya. Jadi di tengah-tengah orang Amalikoh ini ada orang yang mustajabud doa. Kalau berdoa mustajab doanya. Karena menguasai Ismul A'zam, menguasai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Dalam Islam itu ada juga Ismul A'zam. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada juga yang mengatakan Allah dan macam-macam. Yang jelas Allah sembunyikan di antara 99 nama, mana Ismul A'zam tidak tahu kita. Karena itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, Ismul A'zam dalam Asmaul Husna itu mana? Yang mana satu? Ar-Rahman ka, Ar-Rahim ka, Ar-Razzaq ka, Al-Ghafur ka, Al-Hayyu, Al-Qayyum? Yang mana satu? Sebab gini, kalau kita tahu itu Ismul A'zam, tentu kita mudah berdoa karena siapapun yang menggunakan Ismul A'zam dalam doa mustajab doanya. Aisyah radhiyallahu anha hanya mengisyaratkan dengan membuat semacam perbandingan dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak tahu Lailatul Qadar itu malam apa, malam keberapa kan? Rasul hanya menunjukkan 10 akhir Ramadan. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, 27, 29, wallahu alam. Di malam mana? Sebagaimana Allah sembunyikan Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, begitu juga Ismul A'zam, nama yang agung dalam 99 nama itu, yang satu yang mana satu tidak tahu. Makanya kalau ingin berdoa dan ingin bertepatan dengan Ismul A'zam, ya baca aja semua Asmaul Husna. Nanti akan kena juga kan gitu ya. Jadi ada seorang laki-laki di tengah-tengah Amalikoh ini namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah, orang alim. Konon katanya dia salah satu dari muridnya Nabi Musa yang disuruh berdakwah di Amalikoh ini. Wallahu a'lam. Yang jelas ini kisah Israiliyat. Akhirnya kemudian orang-orang Amalikoh ini datang kepada Bal'am ibn Ba'urah dan mengatakan, ya Bal'am, Musa sudah sampai di Bukit Husban. Bukit Husban itu kan terbentang lebar gitu ya.
Artinya sudah dekat dengan kita. Jangan-jangan Musa akan datang kemari menyerbu kita, mengeluarkan kita dari sini. Engkau kan seorang alim, penguasa Ismul Azam, berdoalah kejelekan kepada Musa dan kaumnya. Akhirnya kemudian Bal'am ibn Ba'urah tidak mau dan mengatakan, celaka kalian, dia Nabi Allah, tidak mungkin saya berdoa keburukan kepada Nabi Allah. Tapi karena kemudian didesak, dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih dunia, lama-lama ciut. Lihat bagaimana fitnah dunia. Terkadang orang yang istiqomah bisa berubah. Fitnah dunia ini ngeri gitu ya. Ustadz, kiai, tokoh agama ini kalau sudah masuk urusan politik dunia, sebentar saja itu hilang agamanya ya. Jadi Bal'am ibn Ba'urah akhirnya mau, kemudian mendoakan kejelekan kepada Musa, tapi doanya selalu kepleset, tidak bisa. Yang didoakan Musa, bukan orang lain, Nabi Allah, ulul azmi, seorang Rasul kalimullah. Macam mana didoakan keburukan? Akhirnya Bal'am merasa tidak dikabulkan doanya. Dia pun mengatakan, khasirtu dunya wal akhirah. Aduh, aku sudah rugi dunia, rugi akhirat katanya. Jadi rugi dua-duanya gitu ya, karena sudah gak mempan lagi doanya. Makanya kisah Bal'am ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam Al-Qur'an kan, bagaimana Bal'am ini dikatakan fansalakha minha fakana minal ghawin. Maka Bal'am tiba-tiba insalah. Insalah itu seperti ular kalau mau ganti kulit, kulitnya ditinggal, badannya pergi. Itu insalah namanya. Jadi imannya ditanggalkan, takwanya ditanggalkan, ilmunya ditanggalkan, jadi orang jahat. Bal'am bin Ba'urah. Bahkan Allah mengatakan fa'atba'ahu syaitan. Fa'atba'ahu syaitan, setan yang ikut dia, bukan dia ikut setan. Si Bal'am ini. Ya. Akhirnya karena tidak bisa, akhirnya Bal'am pun membuat siasat dengan cara meminta kepada gadis-gadis Amalikoh untuk pergi pura-pura berniaga ke pasukan Musa, ke tenda-tenda Musa, cari orang pilihan Musa, suruh berzina satu saja sudah cukup. Akhirnya kemudian diutuslah wanita-wanita cantik itu, pura-pura jualan ini, jual makanan ke pasukan Musa. Rupanya salah satu orang pilihan Musa tergoda dengan wanita Amalikoh, berzinah pula dia di situ. Akhirnya dengan berzinah itulah Bal'am berhasil menghancurkan Musa dan Bani Israel. Dikirimlah azab kepada Bani Israel. Dikirim azab kepada Bani Israel. Apa azabnya? Yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Mereka dibuat linglung di negeri linglung. Mereka tinggal di padang pasir tapi tidak bisa keluar dari padang pasir. Gara-gara satu maksiat menghancurkan satu negara. Satu yang salah semua kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada fitnah yang kalau Allah timpakan bukan hanya orang zalim saja yang terkena, orang baik pun terkena imbasnya. Makanya pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah juga kemungkarannya ya. Karena mengajak manusia kepada kebaikan gampang, tapi mencegah dari kemungkaran ini yang susah. Ayo solat gampang, tapi untuk memperingatkan orang ini menyelisih sunnah, orang ini jatuh kepada syirik, itu agak berat tuh. Tetapi begitulah asas Islam dibangun di atas dua perkara. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah juga kemungkarannya ya. Lah ketika mereka di linglung itulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengutus nuqaba Bani Israel. 12 pilihan Nabi Musa diutus untuk mengintai. Lah salah satu yang terlibat dalam pengintaian itu adalah Yusha ibn Nun. Nah, di sini ceritanya dimulai. Salah satu dari orang pilihan itu adalah Yusha ibn Nun. Rupanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah diutus oleh Musa untuk mengintai kekuatan orang-orang Amalikoh yang berada di negeri Ariha itu, ketika melihat kaum yang gede-gede badannya, raksasa-raksasa gitu ya, kemudian yang 12 ini pulang. Yang 10 sudah diperingatkan Nabi Musa, jangan bercerita tentang pasukan Amalikoh yang gede-gede, nanti Bani Israel ciut, gak mau melawan. Ngapain kita ngelawan raksasa kan gitu ya, nengok aja udah takut, apalagi perang gitu. Musa mengatakan jangan cerita, jangan disebarkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan kepadaku kita akan menang perang. Sebenarnya Musa sudah meyakinkan kita menang perang, tapi jangan disebarkan, nanti akan mengalami ketakutan orang-orang ini.
Akhirnya kemudian yang 10 orang kurang ajar pula, malah diberitahu kepada keluarganya, pamannya, ponaannya. Akhirnya kan menyebar, ya kan? Takutlah Bani Israel jadinya. Hanya 2 orang yang disebutkan dalam sejarah Bani Israel. Pertama, Yusha ibn Nun, dia betul-betul nurut apa kata Nabi Musa, tidak menyebarkan. Ya, Yusha ibn Nun. Kemudian yang satunya namanya siapa lupa. Pokoknya salah satunya Yusha ibn Nun, dan satu lagi, dua-duanya tidak mau bercerita. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima. Berkata 2 orang yang tidak menyebarkan itu, Yusha ibn Nun dan juga satunya Kalib ibn Yufanna, ya, namanya Kalib ibn Yufanna dan Yusha ibn Nun. Qala rajulani, berkata 2 orang, minal ladzina yakhafuna, keduanya orang-orang yang takut. Ada yang mengatakan takut kepada orang-orang Amalika, sehingga menyembunyikan karena Musa jangan disebarkan kasus mereka, kisah-kisah mereka, nanti Bani Israel takut. Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Maka Musa mengatakan, nanti kau bisa menyerang mereka dari arah pintunya, dan kalau kalian masuk ke negeri mereka, kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Artinya Musa sudah menjanjikan kita akan menang. Tapi yang 10 orang ini malah disebar-sebar ke sana kemari. Lah sebab itulah ketika Musa mengajak mereka berperang, apa kata mereka? Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Hei Musa, kami sudah tahu orang-orang Amalika seperti apa, badannya gede-gede. Kalau engkau ingin perang, silahkan berangkat, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk-duduk nonton siapa yang menang, siapa yang kalah, katanya. Bani Israel kan, karena sudah tahu kekuatannya. Jadi mereka minta kepada Nabi Musa, kalau kau mau perang, ajak kami perang. Enggak. Nah, kau perang sana berdua, ajak Tuhanmu, kami duduk-duduk, kita nonton. Nanti siapa yang kalah, siapa yang menang, nanti kita akan bergerak, katanya. La haula wala quwwata illa billah. Bani Israel, seperti itu sikap mereka kepada nabinya. Makanya akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak bisa merebutkan kota itu, sampai akhirnya Musa pun wafat di negeri itu, Harun juga wafat di negeri itu. Dan sebelum wafat itulah Musa berpesan kepada Yusha ibn Nun, karena dia di antara 2 orang yang nurut kepada Nabi Musa. Dan Yusha ibn Nun adalah salah satu di Quran, memang tidak banyak diceritakan, hanya dalam 1 ayat Yusha ibn Nun itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada pembantunya ketika hendak mencari Khidir. Ulama tafsir mengatakan li fatahu, pembantunya di sini maksudnya Yusha ibn Nun. Adapun nasabnya ada yang mengatakan Yusha ibn Nun ibn Ifrain ibn Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Khalil ibn Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dia Yusha, putra Nun, putra Ifraim, putra Nabi Yusuf, putra Yaqub, putra Ishaq, putra Khalilullah Ibrahim. Ini satu riwayat. Ada yang mengatakan dia adalah anak saudari daripada Nabi Musa. Jadi dia yang diwasiati oleh Musa sepeninggalnya serbu orang-orang Amalika itu, bunuh raja-rajanya. Makanya kemudian yang berhasil membukakan Palestina itu, Baitul Maqdis, adalah Yusha ibn Nun, bukan Nabi Musa, karena Musa sudah meninggal di Arduti. Lah ayat yang kita ceritakan ini, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, ini cerita ketika mereka berada di negeri linglung, ketika mereka diazab tidak bisa keluar dari negeri linglung itu. Bayangkan padang pasir, ikhwan. Padang pasir itu tidak ada satu tumbuhan hidup, burung pun tidak ada lewat di situ, kemudian air pun tidak ada, apa yang dimakan, apa yang diminum. Mereka juga tidak bisa bernaung di sebuah pohon. Mereka kepanasan. Akhirnya kemudian mereka mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, aina ta'am ya Musa, di mana makanan wahai Musa? Kita tidak ada makanan. Ya.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makanan yang namanya manna dan salwa. Apa itu manna? Manna itu ditumbuhkan satu pohon, ya. Kemudian ada buahnya, dan buah itu mengeluarkan air dan rasanya sama dengan madu. Adapun salwa itu burung. Jadi Allah Subhanahu wa taala kirim burung banyak-banyak dan mudah ditangkap. Ya, mudah ditangkap, disembelih, kemudian mereka makan, dibakar. Ya, jadi setiap hari seperti itu. Jadi kalau mereka makan kapan saja, mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, tinggal metik, tinggal nangkap burung, tidak perlu dijerat gitu ya, tinggal disembelih, dibakar, dimakan. Bayangkan, mereka tidak perlu lelah, tidak perlu capek nyari rizki, nyari uang untuk beli makanan. Makanan sudah ada di hadapan mereka. Dan ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Kemudian mereka mengatakan, "Taib ya Musa, ini makanan sudah ada daging burung, sudah ada buah yang rasanya kayak madu gitu ya. Aina syarab, lalu di mana minuman?" Maka kemudian Musa pun oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk memukulkan tongkatnya. Tiba-tiba ketika dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Kenapa mesti 12? Ketika Musa memukulkan lautan, 12 jalan. Ketika kemudian memukulkan batu, 12 air mata air. Ya, karena Bani Israel satu kabilah dengan kabilahnya itu tidak akur, suka perang gitu ya. Maka mereka dibuat sendiri-sendiri oleh Nabi Musa. Nah, mata air kamu sebelah sana. Oh, kamu kabilah Ruben sana, kabilah Samun di sana, kabilah Lawi di sana, kabilah Yahuda di sana, kabilah Zabulun di sana, kabilah Yasakir di sana gitu ya. Kabilah siapa lagi? Jad, kabilah Ashir, kabilah Yusuf, kabilah Binyamin, kabilah Naftali, kabilah Dan gitu ya. Jadi 12 kabilah ini disendiri-sendirikan tuh. Jadi supaya tidak saling rebutan. Coba nikmat mana lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Makanan tinggal ngambil, minuman tinggal minum gitu ya. Itu nikmat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bagaimana itu nikmat besar. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Musa, ainal ghamam?" Kita ini enggak ada rumah, enggak ada tenda. Ini matahari terik panas ini katanya. Gimana caranya supaya kita tidak panas? Permintaan Bani Israel ini aneh-aneh. Maka Musa meminta kepada Allah untuk dinaungi. Fadhallalna alaikumul ghamam. Datang awan. Akhirnya mereka sudah tidak panas lagi. Dengan adanya awan, matahari di balik awan, dah enggak panas sudah. Walaupun tidak ada rumah, tidak panas. Sudah dikasih makan, dikasih minuman, dikasih naungan, mereka masih tanya, "Aina saub, di mana pakaian kami?" Pakai ini aja katanya. Subhanallah, Bani Israel minta semua sama Nabi Musa, diberi. Akhirnya turun pakaian itu tidak pernah usang, tidak pernah robek. Ya, kalau kecil besar sendiri. Pokoknya nikmat luar biasa ya, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati mir rizq ma razaqnakum. Makan, ini makanan baik kami rizkikan kepada kalian. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak mendolimi kami, tetapi mereka sedang mendolimi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka mendolimi dengan nikmat Allah? Nanti ada kisahnya. Mereka bosan makan ini terus. Mereka minta yang lain, kalau bisa sayur-sayuran, bawang-bawangan, nanti ada ceritanya. Tetapi yang jelas bahwa nikmat Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka kaum yang suka mendolimi diri mereka, tidak bersyukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkisah dengan yang lain. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Ini kita masuk kepada kisah Yusha ibn Nun tadi. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah
ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat dari berbagai macam makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan kalian, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika Musa sudah wafat, Harun sudah wafat, kemudian Musa mewasiatkan kepada Yusha ibn Nun agar memimpin Bani Israel, dan generasi pengecut sudah mati, datang generasi pemberani. Generasi pemberani datang. Maka Yusha ibn Nun kemudian menggerakkan pasukan untuk menggempur Ariha, karena itu syaratnya supaya Baitul Maqdis dikuasai. Maka kemudian ketika Yusha ibn Nun memimpin pasukan melawan orang-orang Amalika, penguasa Ariha yang dipimpin oleh Uwais ibn Unuk itu, berhasil. Masalahnya, peperangan sengit itu terjadi di hari Jumat. Peperangan sengit itu terjadi di hari Jumat. Sementara waktu sudah mendekati terbenamnya matahari. Bagi orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, hari Sabtu itu hari sakral. Tidak boleh ada perang. Siapa yang perang terkena azab nantinya. Jadi mereka menjadikan hari Sabtu sakral. Maka Yahudi itu mereka memuliakan hari Sabtu, Nasrani hari Ahad, Muslim hari Jumat. Harinya masing-masing. Tetapi yang memilih hari Sabtu mereka sendiri. Orang Yahudi memilih sendiri hari Sabtu, orang Nasrani memilih sendiri hari Ahad, orang Islam tidak memilih, Allah yang pilihkan hari Jumat. Karunia dari Allah Azza wa Jalla kita punya hari Jumat. Dan hari Jumat itu hari mulia, bukan hari serem, apalagi Jumat Kliwon. Ya, Jumat itu hari mulia, hari Id setiap minggu kita. Jadi ketika melihat matahari sudah mau tenggelam, kok perang nggak dimenang-menangkan nih? Gimana ceritanya nih? Maka Yusha ibn Nun meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghentikan matahari. Makanya Yusha ibn Nun mengatakan kepada matahari, hei matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur. Engkau diperintah Allah, aku juga sama diperintah Allah. Tapi tolong jangan kau terbenam dahulu sampai perang ini kami menangkan. Tiba-tiba matahari berhenti, tidak jadi tenggelam. Disinilah mukjizat Yusha ibn Nun mampu menghentikan matahari. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Yusha ibn Nun, tidak ada satu manusia pun yang mampu menghentikan matahari kecuali kepada Yusha ibn Nun, kata Nabi. Itu mukjizatnya. Mukjizat Yusha ibn Nun itu bisa menghentikan matahari. Dia matahari nggak tenggelam, sampai akhirnya perang menang, baru tenggelam mataharinya. Gitu ya. Masuk hari Sabtu, berarti sudah tidak ada larangan berperang lagi. Ya, sudah selesai perangnya kan? Berarti sudah harus berhenti, tidak boleh perang lagi. Alhamdulillah sudah menang perangnya. Maka raja-raja Amalika yang bekerja sama dengan Bal'am ibn Ba'urah semua dibantai oleh Yusha ibn Nun, sehingga Ariha dikuasai oleh Bani Israel di bawah kekuasaan Yusha ibn Nun. Lah dari Ariha ke Baitul Maqdis sudah dekat. Maka Baitul Maqdis pun kemudian dikuasai. Lah sebelum masuk ke Baitul Maqdis, di sini cerita dimulai. Wa id kul nadkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika kami firmankan, masuklah ke negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Di negeri itu kaya, banyak makanan, banyak minuman. Kalian sudah sengsara di negeri di negeri linglung, susah mau cari makan, susah mau minum enak. Negeri itu negeri kaya, makanan apa saja ada, kalian tinggal makan. Syaratnya dua. Yusha ibn Nun meminta Bani Israel cuma dua syarat. Ya. Pertama, wadkhulul baba sujjadan. Pertama, mereka disuruh sujud. Maksud sujud di sini bukan sujud yang kita ma'ruf, maksudnya disuruh merendahkan diri, menunduk sedikit supaya merasa syukur kepada Allah. Allah sudah membukakan Baitul Maqdis kepada mereka. Setelah bergenerasi, baru mereka yang bisa berhasil membuka Baitul Maqdis.
disuruh bersyukur dengan cara khudu. Sujud itu artinya khudu, merendahkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini perbuatan, disuruh untuk melakukan sujud, ini perbuatan. Yang kedua, perkataan, wa qulu hittatun, dan katakanlah hittah. Hittah itu artinya, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Allahumma khutta lana khatayana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Tapi dua-duanya ditentang oleh Bani Israel. Pertama disuruh sujud, nunduk tidak mau, malah mereka berbalik, berjalan nungging. Kurang ajar enggak tuh? Kata Yusha ibn Nun, suruh nunduk, malah berbalik, nungging pula dia ke belakang. Satu. Yang kedua, disuruh membaca hittah, malah mereka mengganti hintah. Hintah itu artinya gandum. Maksudnya hintah itu perkataan, ya Allah beri makan kami. Disuruh mengucap ya Allah ampuni dosa kami, malah diganti ya Allah beri makan kami. Bani Israel kan, disuruh maju nunduk malah nungging, disuruh ngomong ya Allah ampuni dosa, ya Allah mana makanan katanya. Itulah Bani Israel. Makanya Allah mengatakan naghfir lakum khotoyakum wa sanazil musan. Kalau kalian melakukan dua syarat ini, kami akan ampun dosa kalian, kami tambah kebaikan kalian. Tapi Bani Israel memang kurang ajar, ya. Sudah Baitul Maqdis, capek-capek mereka mengalahkan Ariha dengan Amalikohnya, kemudian membebaskan Baitul Maqdis dengan mudah. Ini kan bersyukur, karena mereka sudah sulit hidupnya di negeri linglung itu, sudah sulit. Sekarang mereka dihadapkan dengan kekayaan yang luar biasa. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba mereka pun mendolimi diri mereka. Allah katakan, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim menggantikan perintah dengan perintah lain. Disuruh hittah dibaca hintah. Disuruh ya Allah ampuni dosaku, malah ya Allah mana makanan. Makanya fa anzalna 'alal ladzina zalamu, Allah turunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim rijzan, maksudnya azab. Minas sama, Allah turunkan dari langit azab. Apa azabnya? Seketika Allah kirim penyakit taun. Allah sebar wabah taun, 70.000 mati. Ketika mereka tidak mau melaksanakan dua perkara ini, langsung total Allah mengirim taun. Mati semua bergelimpangan 70.000 orang tuh. Makanya Allah mengatakan bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik, tidak menjalankan perintah nabinya, justru bermaksiat kepada nabinya. Makanya ciri khas Bani Israel yang sekarang ada pada orang-orang Yahudi, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian mendustakan para nabi, sebagian kalian membunuh para nabi. Karena ribuan Bani Israel banyak membunuh ribuan para nabi, mendustakan syariatnya seperti kasus ini. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 60-nya balik lagi cerita kepada negeri linglung. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aynan qad alima kullu unasin masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makanlah dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Tetapi nikmat yang besar, air itu nikmat yang besar, ya kawan. Wa ja'alna al-ma' kulla syai'in hayyin. Kami jadikan air itu segala sesuatu kan bisa hidup. Tidak ada nikmat melebihi air. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan, kalau sedikit saya cerita tauhid ya, ada namanya tauhid rububiyah. Salah satu makna rububiyah adalah Allah al-Khaliq, Allah itu pencipta. Dan ketika Allah menciptakan makhluk itu ada dua. Pertama, Allah menciptakan
menciptakan yang disebut dengan usulul khalqi namanya. Usulul khalqi. Kemudian ada furu'ul khalqi. Apa sih usulul khalqi dengan furu'ul khalqi itu? Usulul khalqi itu maksudnya Allah menciptakan asal makhluk dulu. Asal makhluk apa? Pertama Allah ciptakan arasy. Yang kedua Allah ciptakan air, di bawah arasy ada air. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah ini kolam, lauhil mahfud. Kemudian setelah itu Allah ciptakan apa namanya, an-nar, api. Kemudian setelah itu Allah ciptakan nur, cahaya. Ini namanya usulul khalqi namanya. Usulul khalqi. Inilah, dari sinilah tercipta segalanya. Ya. Ada yang Allah ciptakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Aras kun fayakun, jadi maka jadilah. Air kun fayakun, jadi maka jadilah. Kemudian kolam, kemudian lauhil mahfuz juga sama. Kemudian api, kemudian cahaya kun fayakun. Ada juga yang Allah ciptakan makhluk dari makhluk yang Allah ciptakan. Itu namanya furul khalqi namanya. Ya. Allah menciptakan makhluk dari makhluk ini Allah ciptakan lagi. Seperti malaikat tercipta dari apa? Dari cahaya. Dan cahaya usulul khalqi. Kemudian jin diciptakan dari api. Kemudian manusia diciptakan dari air. Air, api, kemudian cahaya sebelumnya sudah Allah ciptakan. Ini namanya usulul khalqi ya. Namanya Allah menciptakan usulul khalqi dengan kun fayakun. Baru dari penciptaan ini Allah ciptakan lagi. Ya. Seperti bumi. Bumi ini Allah ciptakan dari air yang mengeras. Ya, dengan tanah, kemudian jadilah bumi. Kemudian juga sorga dan neraka, sorga dari cahaya, kemudian neraka juga dari api gitu ya. Artinya bahwa yang menentukan banyak ciptaan adalah air. Karena bumi tercipta dari air, jin juga anak turunannya tercipta, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan tercipta dari air, termasuk juga manusia tercipta dari air. Makanya air itu segala sesuatu bisa hidup gitu ya. Karena airnya segala sesuatu bisa hidup. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa dengan air ini. Lah Bani Israel di saat mereka haus diberikan air kan luar biasa. Orang tidak minum bisa mati sebentar saja. Tapi orang tidak makan masih lama matinya. Ya, makanya Allah ini berikan nikmat yang luar biasa. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka ketika Musa istisqa, minta hujan kepada Allah. Dari sini disyariatkan bagi umat Islam kalau sedang paceklik tidak ada hujan maka disuruh salat istisqa. Ada pula ilmuwan dari mana, Turki itu dari mana, tidak perlu salat istisqa katanya, itu enggak ngaruh kepada hujan. Payah orang ini. Gitu ya. Tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini syariat istisqa. Sejak zaman para nabi dulu ada istisqa, termasuk di zaman Rasulullah SAW ada istisqa, dan jadi syariat namanya salat istisqa. Dulu Nabi Sulaiman juga istisqa. Kemudian Nabi Musa juga istisqa. Kemudian di zaman Umar bin Khattab juga istisqa, datang kepada Abbas untuk mengimami salat kemudian berdoa, turun hujan. Ya kan? Maka Bani Israel meminta air kepada Nabi Musa, maka Musa memperlihatkan mukjizatnya. Bayangkan mata mereka melihat bagaimana Musa memukulkan batu tiba-tiba keluar air. Dan itu nikmat dari Allah, mereka diberikan nabi yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kulu washrabu min rizqillah, makan minum dari rezeki Allah, wala ta'sau fil ardi mufsidin, jangan kalian melakukan kerusakan. Tapi apakah Bani Israel bersyukur? Rupanya tidak. Perhatikan nih, ini ayat terakhir baru kita tanya jawab. Mereka sudah diberikan makanan manna dan salwa. Mereka sudah diberikan minuman. Mereka sudah diberikan naungan. Mereka sudah diberikan apa? Diberikan pakaian. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabi min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami sudah bosan dengan makanan mana dan salwa ini. Ya, kami tidak tahan, hanya makan ini saja, minum ini saja, gitu ya. Maka mohonlah kepada Tuhanmu agar kami, di sini lihat suul adabnya. Mereka menganggap bahwa Allah itu Tuhannya Musa saja. Harusnya kan mereka mengatakan fad'ulana rabbana, ini rabbaka. Kan itu suul adab itu namanya. Berdoalah kepada Tuhanmu, seolah Tuhannya itu Tuhan Musa saja, bukan Tuhan mereka, gitu ya. Berdoalah Musa kepada Tuhanmu, katanya, agar kami diberikan makanan lain, jangan ini saja, kan itu. Apa makanannya? Diberi makanan yang ditumbuhkan dari bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Bayangkan coba. Ini makanan mana dan salwa ini datang dari Allah, itu makanan lezat. Lezat Allah yang kasih dari langit, tak perlu nanam, tak perlu nyari uang, tak perlu beli, tak perlu ada. Tiba-tiba mau yang lain. Maunya itu yang sayur-sayuran, mentimunan yang ada bawang putihnya, kacang adasnya, bawang merahnya, ya kayak lalapan jadinya. Mau minta yang lalapan pecel lele gitu mungkin. Maunya itu yang kayak gini-gini. Lah kata Musa, kalau kalian pengen itu, bitu Misra, itu banyak tumbuh di tempat di mana-mana. Kau tinggal ke kota sebelah itu banyak itu. Tapi mana dan salwa kalian tidak akan dapat satu dunia. Itu makanan dari Allah, makan lezat. Ya. Akhirnya karena permintaan mereka mendesak kepada Nabi Musa, Allah cabut nikmat. Allah hilangkan manna, Allah hilangkan salwa, Allah hilangkan makanan-makanan lezat, Allah angkat lagi ke langit. Kemudian mereka pun menjadi miskin lagi, makan lalapan. Nggak ada lagi daging-dagingan mereka makan, nggak ada lagi madu-maduan. Akhirnya mereka makan kacang-kacangan. Nah, makanya Allah mengatakan, ya, ketika mereka mengatakan agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, Musa menjawab, apakah kalian meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Bodoh kalian ini. Ini makanan lezat, kalian pula cari makanan yang tidak lezat. Kalau hanya itu, pergilah kalian ke kota sebelah, pasti kamu akan dapat makanan itu. Gara-gara itulah akhirnya apa? Wa dzuribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim minallah. Kemudian mereka ditimpa kenistaan, kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan murka dari Allah. Hidupnya sengsara lagi. Dicabut makanan, dicabut minuman, dicabut awan. Kemudian susah pula mereka hidup, air sudah mulai sedikit. Pokoknya dibuat miskin oleh Allah. Harusnya mereka ketika diberikan nikmat itu kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kan itu. Dan ini kaidah umum, siapapun antum diberikan nikmat, bersyukur, Allah tambah. Antum punya istri satu, bersyukur, nanti Allah tambah, kan itu. Kalau kufur dengan yang satu nggak akan ditambah. Artinya bahwa nikmat apapun kalau kita bersyukur pasti Allah tambah. Tapi kalau kalian kufur seperti Bani Israel ini, ya tunggu saja. Azab Allah akan menimpa mereka, waba'u bi ghadabim minallah, dan mereka mendapatkan murka. Sampai hari ini Yahudi itu dimurkai Allah, sehingga Allah senantiasa menyuruh kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tetap maghdub sampai hari ini kita menyebut ghairul maghdub. Siapa maghdub itu? Yahudi. Ya Allah, janganlah seperti orang-orang yang dimurkai. Waba'u bi ghadabi minallah. Siapa mereka? Yahudi. Mereka senantiasa dimurkai sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.